Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Baik, di sini langsung saja kita meneruskan tafsir amali, yaitu tugas dari Bapak dosen Kholik, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 32. Baik, langsung saja kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna kahadin minan nisa'i inittaqaitunna fala tawdu'na bil qawli fayatama'alladhi fi qalbihi maradu wa kulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Ya nisa'a, wahai istri-istri an-nabi, nabi, lastunna, kalian tidak ka'ahadin, seperti seorang, minan nisa'i, dari wanita-wanita lain, ini takoitunna, jika kalian taat, fala takhdu'na, maka janganlah kalian tunduk atau melembutkan, bil qauli, suara dalam perkataan, fayatma'a, maka berkeinginan, alladzi, orang yang, fi qalbihi, dalam hatinya, marodun, terdapat penyakit, wakulna, dan berkatalah kaulan, perkataan, ma'rufan, yang baik. Baik, artinya di sini ayat 32 surat Al-Ahzab, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Baik, di sini yang pertama, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti orang dari wanita lain. Nah, di sini disebutkan bahwasanya istri-istri Nabi itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain, atau disebut wanita biasa, yaitu istri-istri Nabi itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dapat kita kiaskan, yaitu seperti istrinya ulama bisa, istrinya kiai itu bisa dimuliakan, ya. Makanya kita meniru Nabi, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita belajar apa? Yaitu belajar Itu kita belajar untuk tidak seperti orang-orang yang tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini istri-istri Nabi itu dibilangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, yaitu istri-istri Nabi itu jika kalian tidak seperti orang lain, yaitu wanita lain, ya. Yang kedua, ini taqaitunna, jika kalian taat, fala takhdu'na, maka janganlah kalian tunduk, bil qauli, dalam suara dalam perkataan, fayatma'alladzi fi qalbihi, maka berkeinginan orang yang dalam hatinya itu terdapat penyakit. Nah, ini yang kedua, ini jika kalian taat, yaitu istri Nabi, maka janganlah kalian tunduk atau melembutkan, yaitu suara. Karena apa? Karena suaranya perempuan itu sebagian dari aurat. Nah, makanya di sini kita belajar untuk menjaga aurat, yaitu jikalau kita mempunyai anak perempuan atau keponakan atau saudara perempuan, terus kita punya istri, kita belajar untuk mengingatkan, yaitu tidak melembutkan suara. Karena apa? Karena suara itu sebagian dari dari penyakit, yaitu penyakit untuk menumbuhkan hawa nafsu laki-laki itu bisa saja terpanggil, yaitu, ya. Karena apa? Karena perempuan itu melembutkan suaranya. Ya, makanya di sini kita belajar, ya, meniru istri-istri Nabi, yaitu nanti contohnya kita sudah menikah, terus istri kita bilangin,
jangan sering atau lebih baik tidak melembutkan suara kepada yang bukan mahram, karena itu menumbuhkan hawa nafsu ya. Makanya kita belajar di sini ya, belajar. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan berkatalah perkataan yang baik. Ya, di sini sudah dijelaskan ya, perkataan yang baik. Kalau di ayat di ayat sebelumnya ini apa namanya? Istri-istri Nabi ini juga apa? Disuruh patuh pada rasulnya, pada Nabi. Karena apa? Dijelaskan di ayat yang sebelumnya itu, orang yang berbuat baik maka akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu wa ta'mal sholihan nutiha ajrotha marrotain. Nah, di sini ini ayatnya saling apa namanya ini? Saling berkaitan antara pahala ya dengan taat. Nah, ini dengan perbuatan yang baik, amal soleh ya ini. Dan kita di sini untuk belajar ya, untuk belajar dari ayat-ayat ini, dari ayat Al-Quran kita belajar untuk mengambil pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kaum dahulu ini sudah apa namanya memberi kita pandangan untuk kita mengambil pelajaran yang baik, terus kita tidak melakukan pelanggaran atau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kita belajar untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena taat itu kita bisa membawa kita menjadi lebih mulia, bisa. Terus kalau kita taat, banyak orang yang membantu kita, terus kita tidak, insya Allah tidak pernah kesusahannya. Nah, ini di sini kita perbanyak apa namanya, ingat bahwasanya zaman-zaman Nabi dahulu ini sudah diberitahu atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya, untuk selalu memperbaiki diri ya. Karena di sini ya, ini di ayat 32 ini ya, dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik ya. Makanya di sini kita hindari, terus kita contohnya mempunyai istri, terus berbicara kepada orang lain apa namanya, dilembut-lembutkan, dilebay-lebaykan. Nah, ini kita harus menegurnya ya, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Bisa menumbuhkan hawa nafsu orang lain itu tumbuh dan menjadi penyakit dalam hatinya ya. Karena apa? Karena wanita itu dari segi bentuknya udah menumbuhkan hawa nafsu dari laki-laki ya. Makanya di sini kita belajar untuk selalu berbuat baik dalam, entah itu dari perkataan, perbuatan, serta kebiasaan kita sehari-hari lah. Ya, mungkin ya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.